lagi bersama saya Noviani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai seleksi dan penempatan. Pengertian seleksi. Seleksi merupakan suatu kegiatan SDM yang dilakukan perusahaan setelah kegiatan penarikan dan merupakan kelanjutan dari rekrutmen untuk memadukan antara pekerja dan pekerjaan, dan di mana keputusan mengenai siapa yang akan menjadi pegawai atau karyawan di suatu organisasi. Seleksi merupakan kegiatan lanjutan dan rekrutmen yang sudah dilakukan sebelumnya. Artinya, hasil rekrutmen yang dilakukan perusahaan kemudian dipilih untuk menentukan mana yang layak atau memenuhi kualifikasi yang diharapkan atau memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Tujuan dari seleksi ini yaitu untuk membantu perusahaan membuat keputusan tentang individu yang memiliki karakteristik yang paling memadu dengan atau memenuhi persyaratan jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan. Memastikan bahwa calon pekerja yang ditawarkan dan perusahaan secara keseluruhan yang memungkinkan mereka dapat membuat keputusan yang tepat untuk bergabung dengan perusahaan atau tidak. Nah, tahap dari seleksi ini yaitu yang pertama untuk mengumumkan lowongan. Hal pertama yang harus perusahaan lakukan adalah mengumumkan tentang adanya lowongan tersebut. Biasanya, peraturan proses seleksi dilakukan oleh sebagian SDM dari perusahaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, meninjau data pelamar dan melakukan sharing awal. Meninjau data-data kandidat yang terdapat pada cover letter, CV, portofolio, maupun resume. Di tahap ini, perusahaan akan melakukan eliminasi pada kandidat yang tidak memenuhi kriteria. Kemudian melakukan wawancara. Penggunaan metode wawancara dilakukan agar kemampuan pada calon kandidat bisa digali lebih jauh. Salah satunya yaitu kemampuan berkomunikasi. Kemudian melakukan seleksi akhir. Pada tahap ini biasanya bagian SDM perusahaan akan memilih dua teratas. Pilihan kedua akan dijadikan cadangan. Pilihan pertama tidak bisa menyelesaikan tahap seleksi, baik karena mundur ataupun alasan lainnya. Kemudian ada jenis tes seleksi. Tes yang pertama ada tes kognitif. Tes kognitif ini merupakan cara untuk mengukur kemampuan kognitif seseorang. Kognitif sendiri adalah aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, memori, dan pengolahan informasi. Biasanya, tes kognitif terdiri dari uji kemampuan verbal, spesial, dan numerik. Jenis tes seleksi karyawan. Kemudian yang kedua ada tes kepribadian. Tes kepribadian atau personality test merupakan cara untuk memperoleh representasi mengenai kepribadian seseorang, meliputi karakter, sifat, hingga sisi emosional calon karyawan. Yang selanjutnya ada tes psikomotorik. Tes psikomotorik berkaitan dengan pengukuran keterampilan, kekuatan, fisik, dan ketangkasan calon karyawan dalam bekerja. Kemudian ada tes wawancara. Tes wawancara adalah jenis tes yang paling umum dilakukan dalam proses seleksi. Pada proses ini, penguji akan menggali informasi lebih dalam secara langsung kepada calon karyawan. Oke, kita next yang selanjutnya yaitu ada pengertian dari penempatan. Penempatan adalah suatu rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon pegawai pada pekerjaan yang berbeda-beda. Berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerja yang berbeda. Penempatan kerja dapat memenuhi kinerja karyawan karena merupakan faktor yang penting dapat menghasilkan
pendayagunaan sumber daya manusia atau SDM yang optimal bagi perusahaan sehingga dapat tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian ada prinsip penempatan. Yang pertama ada prinsip kemanusiaan. Prinsip yang menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita, dan kemauan harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak, tidak dianggap mesin. Kemudian ada prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan adanya saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengisi dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip the right man on the right place. Prinsip ini penting dilaksanakan dalam arti bahwa penempatan setiap orang dalam setiap organisasi yang berarti bahwa penempatan setiap orang dalam organisasi perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, serta pendidikan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Kemudian ada prinsip equal pay for equal work. Pemberian balas jasa terhadap pegawai baru didasarkan atas hasil presentasi kerja yang dapat oleh pegawai yang bersangkutan. Kemudian ada prinsip satu arah. Prinsip ini diterapkan pada perusahaan terhadap setiap pegawai yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Dibutuhkan kesatuan arah, kesatuan pelaksanaan tugas sejalan dengan program dan rencana yang digariskan. Kemudian ada prinsip tujuan. Prinsip ini erat hubungannya dengan kesatuan arah. Artinya, arah yang dilaksanakan pegawai harus difokuskan pada tujuan yang dicapai. Kemudian ada prinsip kesatuan komando. Pegawai yang bekerja selalu dipenuhi adanya komando yang diberikan sehingga setiap pegawai hanya mempunyai satu orang atasan. Selanjutnya ada prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Prinsip ini merupakan kunci ke arah tujuan perusahaan atau organisasi, karena efisiensi dan produktivitas kerja harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan membahas materi selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.